Baik, saudara sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi ya yang isinya adalah eh, produk-produk rekombinan di bidang farmasi dan aplikasi biologi molekuler ya pada bidang kesehatan. Ya, jadi dua hal yang akan kita paparkan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, coba kita ingat kembali sebelum kita masuk ke beberapa contoh produk produk rekombinan ya di bidang farmasi ya. Pertama adalah bagaimana prinsip teknologi rekombinasi DNA. Ya, jadi kita kenal bahwa rekombinasi DNA itu adalah suatu teknologi ya penerapan kombinasi gen atau kombinasi DNA yang berasal dari organisme asing atau organisme selain aslinya ya dipindahkan pada organisme atau individu ya sehingga individu atau organisme tersebut mendapatkan sifat yang baru yang secara alamiah atau sebelumnya dia tidak pernah mempunyainya, tidak pernah memilikinya. Nah, di gambar ini terlihat bahwa contohnya apa yang dikenal sebagai rekombinan plant ya atau GM plant, genetic modified plant, itu adalah sebuah tanaman yang sudah mengalami rekayasa genetika, sudah mengalami rekombinasi dengan apa? Dengan disisipi ya sebuah plasmid yang plasmid ini membawa gen, ini yang warna merah ini, gen yang berasal dari apa? Yang berasal dari Agrobacterium tumefaciens. Ini adalah jenis bakteri ya, yang mempunyai gen yang mengkodekan protein toksik ya, protein toksik. Kalau protein toksiknya kita kenal sebagai toksin terhadap serangga. Sehingga gen tersebut dipotong, masukkan ke dalam plasmid, plasmid ini kemudian dimasukkan ke dalam tanaman ya, masukkan dalam tanaman, maka tanaman ini bisa menghasilkan atau mengekspresikan bisa menghasilkan protein toksik tadi ya, sehingga apabila ada serangga yang menjadi hama tanaman ini, dia akan mati dengan sendirinya tanpa diberikan pestisida dari luar tuh ya, seperti itu. Nah, begitupun tadi adalah rekombinasi DNA ya, DNA atau gen dipotong-potong-potong dipindahkan sehingga dapat dipindahkan dari satu organisme atau dari satu individu ke individu yang lain. Nah, kita coba ingat kembali prinsip tentang PCR. Ya, PCR ini polymerase chain reaction adalah suatu reaksi in vitro di dalam tabung yang meniru sebuah proses replikasi DNA dalam sel yang dapat menggandakan DNA dari jumlah sedikit sampai jumlah banyak. Ini juga menjadi bagian-bagian yang sangat-sangat luas penggunaannya ya. Nanti di yang PCR ini akan kita coba gali pemanfaatannya ya dalam aplikasi di bidang kesehatan ya. Nah, kita mulai dengan produk-produk rekombinan pada bidang farmasi yang perlu kita sadari betul bahwa hari ini dan ke depan
itu pengobatan modern itu sudah mendasarkan kepada obat-obat hasil rekombinasi DNA. Jadi dikenal sebagai produk rekombinan, ya. Produk rekombinan. Di slide ini sudah sangat jelas menggambarkan bagaimana rekombinasi DNA itu dibuat, ya, dari gen, entah dari tanaman, entah dari bakteri, entah dari lingkungan, ya, diisolasi, diklon, kemudian dimasukkan ke dalam plasmid. Plasmid kemudian menjadi plasmid rekombinan. Saat plasmid rekombinan ini kemudian ditransformasikan ke dalam sel inang. Sel inang itu bisa E. coli, bisa yeast, bisa tanaman, ya, bisa hewan, ya. Maka hewan atau sel ataupun itu ketika kemudian dia bisa mengekspresikan gen yang disisipkan tadi, maka itulah produk rekombinan. Nah, kalau inilah gambarnya di dalam slide ini adalah gambarnya bakteri, maka bakteri ini ketika dikulturkan, ya, maka kemudian produk-produknya itu bisa kemudian diperoleh, dipanen, ya, dimurnikan, dan hasilnya adalah obat-obat rekombinan. Obat-obat rekombinan. Nah, di pagi hari ini kita akan coba mengenal beberapa rekombinan protein, rekombinan medicine, ya, yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Yang pertama adalah human protein replacement, ya. Jadi protein pengganti, ya, hasilnya rekombinan, ya, dari hasil rekombinan. Yang kedua adalah protein terapeutik, ya, untuk pengobatan, dan yang ketiga adalah vaksin rekombinan. Jadi minimal 3 hal ini yang akan coba kita coba kita deliver, ya, kita perkenalkan di dalam hal produk rekombinan di bidang farmasi. Pertama, protein pengganti, human protein replacement, contohnya adalah Humulin. Humulin adalah human insulin, ya. Kalau protein terapeutik itu yang disebut contohnya adalah interferon, ya, interferon alfa, rekombinan ini, ya, produknya. Sementara untuk vaksin rekombinan, ya, kita coba lihat vaksin hepatitis B atau vaksin COVID-19 kemarin yang berupa protein antigen, itu rekombinan, ya. Yuk, mari kita coba lihat pertama protein pengganti, human protein replacement. Protein pengganti untuk sel tubuh manusia ini dikenal sebagai terapi protein, ya, yang saat seseorang atau tubuh atau individu mengalami apa yang disebut sebagai kekurangan, defisiensi, ya, defisiensi protein tersebut. Nah, pertama kali dikenalkan di tahun 1922, yaitu penambahan insulin pada pasien diabetes mellitus. Ya, kita coba lihat yang insulin, ya, insulin. Sehingga ketika nah, insulin itu diproduksi oleh sel Langerhans, ya, terkhusus sel betanya, ya, di pulau-pulau Langerhans ini, di pankreas organnya, ya, terdiri dari 51 asam amino yang dapat kita rinci menjadi 2 rantai polipeptida, yaitu rantai A dan rantai B, ya. Rantai A itu terdiri dari 21 asam amino dan rantai B-nya itu 30 asam amino. Itu dikodekan oleh 1 gen. Ya, ketika 1 komplit paket gen ini kemudian diklon, dimasukkan dalam plasmid dan ditransformasikan ke sel inang, maka bakteri ataupun sel inang yang mempunyai plasmid rekom ini mampu untuk menghasilkan insulin rekombinan ini. Ya, nah, ini adalah tahapan bagaimana timeline, ya, di tahun 70 mulai dibuat insulin rekombinan nih. Kemudian di tahun 80 sudah mulai diuji cobakan. Ya, tahun 82 mendapatkan approval. Tahun 86 perusahaan obat besar Eli Lilly, ya, sudah memasarkan, ya, sudah mengkomersialkan. Dari kami ini pada kisaran waktu Anda bisa melihat dari pertama kali teknologi itu dirintis tahun 70 sampai kemudian dipasarkan paling plus minus di sini gambarnya 16 tahun, ya.
ya 16 tahun. Hari ini ada yang memang harus membutuhkan sekitar 16 tahun atau lebih, tapi ada juga hasil-hasil temuan di bidang rekombinasi DNA yang dalam hitungan bulan dan tahun saja, ya bulan gitu, sudah bisa dikomersialkan. Apalagi kalau terkait dengan yang emergency use, ya, untuk penggunaan kedaruratan. Oke, ini adalah secara umum, ya, bagaimana humulin, insulin itu kemudian dibuat melalui pendekatan rekombinasi gen atau rekombinasi DNA. Ya. Yang kedua adalah human growth hormone. Dari namanya, Anda pasti mengenal bahwa ini adalah protein hormon, sama dengan insulin, protein hormon juga, yang diproduksi oleh kelenjar pituitari. Ya, hormon pertumbuhan ini, jumlah penyusun asam amino lebih sedikit, dia hanya 26. Ya, insulin tadi lebih banyak dibandingkan hormon pertumbuhan ini, growth hormone ini. Ya, growth hormone ini menjadi sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak saat growth, terutama tinggi, ya. Sehingga ketika seorang mengalami kegagalan dalam menghasilkan growth hormone, maka yang terjadi adalah dwarfisme. Dwarfisme adalah kekerdilan. Mungkin istilah sekarang yang lagi di program tuh anti stunting, ya, stunting itu ya salah satu disebabkan oleh kekurangan gizi yang bisa menghasilkan dwarfisme, betul. Ya, karena stunting kurang gizi, maka growth hormonnya tidak diproduksi dengan optimal, ya, sehingga terjadi kekerdilan. Nah, macam itu juga saling kait-mengkait. Nah, sehingga dalam gilirannya ketika mencegah kekerdilan ini, maka, dan kalau dilihat dipantau dari sejak awal, ya, kok perkembangan pertumbuhan anak di bawah 3 tahun itu kok tidak masuk dalam kurva rata-rata. Jadi kalau di pemantauan balita di posyandu itu, pos pelayanan terpadu di tingkat RT, tingkat RW itu kan ada kurva pertumbuhan balita. Nah, ketika seorang anak dengan rata-rata populasi umur 3 bulan, umur 6 bulan, umur 9 bulan, 12 bulan sampai ya setahun gitu, atau sampai di bawah 3 bulan, 3 tahun itu dipantau tingginya, dipantau beratnya, itu masuk kurva hijau nggak? Kalau masuk kurva hijau maka dia aman. Kalau di bawah kurva hijau berarti dia kurang, perlu penanganan. Di atas kurva hijau berarti dia kelebihan. Nah, itu menjadi sebuah program yang sukses di Indonesia terkait dengan bagaimana mencegah stunting, mencegah dwarfisme. Ya, sehingga alhamdulillah generasi Indonesia, ya, saat ini ya sudah sedikit lah yang mengalami dwarfism atau stunting. Ini juga gitu, ya. Jadi dengan jumlah asam amino yang pendek cuma 26, kalau satu asam amino dikodekan oleh 3 basa sebagai kodon, ya, kodon kan ada itu 3, ya, 3 basa, maka ya 26 kali 3 hanya perlu berapa? 78, ya. Hanya perlu 78 basa nukleotida, ya, basa DNA, ya. Ya, dia bisa menghasilkan human growth hormone. Ini bisa disintesis sekarang ini. Ya, ini adalah salah satu infografis tentang kegunaan atau fungsi dari growth hormone itu, ya, berkaitan dengan pertumbuhan rambut dan kulit, ya, bagaimana kemudian kualitas tidurnya, heart rate-nya, ya, kemudian fungsi seksualnya, ya, kemudian ada juga eh, eh, fungsi otak, ya, kemudian body fat, ya, bagaimana lemak di dalam tubuhnya itu, bone density maupun fungsi dari sistem kekebalan tubuhnya. Ini adalah fungsi dari
Baik, berikutnya adalah ini gambaran tentang human growth hormone rekombinan, ya, sama seperti ini, hampir seperti insulin tadi, ya, dari human cell di clone, dibuat cDNA-nya, nih Anda lihat, diambil mRNA-nya, ya, kemudian cDNA-nya dikonstruksi, kemudian dimasukkan ke dalam plasmid, plasmid dimasukkan ke dalam bakteri, bakteri menghasilkan human growth hormone. Kalau saat ini gennya ini sudah bisa disintesis, ya, jadi saudara, dalam jumlah dan panjang tertentu, DNA itu sudah bisa disintesis dengan menggunakan peralatan di laboratorium. Jadi jangan kaget kalau bisa jadi sebuah DNA sekarang sudah bisa diproduksi secara massal. Anda perlu gen apa gitu, dipesan bisa disintesis, ya, di laboratorium. Nah, ini yang lain adalah protein koagulasi 8, ya. Ini adalah untuk terapi hemofilia. Hemofilia adalah suatu penyakit yang terjadi pada seseorang di mana sel darahnya tidak bisa membeku, ya, darahnya tidak bisa membeku karena tidak mempunyai faktor koagulasi 8 ini. Ya, ini adalah beberapa contoh protein rekombinan pengganti lainnya, ya. Ada faktor 9, laktase, ya. Ini untuk mencerna laktosa. Beberapa orang kan kita adalah tidak bisa mencerna laktosa, ya. Nah, itu saudara yang terkait dengan protein pengganti. Berikutnya kita masuk pada protein terapeutik. Protein terapeutik adalah molekul protein yang memiliki aktivitas sebagai obat sehingga dapat digunakan untuk keperluan klinis. Kalau tadi itu replacement, protein replacement. Jadi tubuh kita jumlah proteinnya terlalu rendah, ya, atau tidak berfungsi organnya menghasilkan, maka ditambahkan di luar, contohnya insulin, human growth hormone, ya, faktor 8 tadi, koagulasi 8. Nah, kalau yang kedua adalah protein terapeutik. Jadi memang protein yang kemudian dijadikan atau digunakan sebagai obat, ya, untuk keperluan klinis tertentu. Oke, Anda lihat di sini ada beberapa di situ terkait dengan terapeutik enzimatik contohnya, ya. Kemudian ada terapeutik untuk targeting activity di sini, ya. Ada untuk nanti kelompoknya vaksin, ya. Jadi ada juga yang mengelompokkan seperti ini, ya. Kita coba fokus pada yang protein terapeutik yang untuk pengobatan, ya, untuk pengobatan. Di sini Anda lihat, di sini nanti Anda bisa temukan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan produksi protein rekombinan, ya, itu kan menjadi ini beberapa contoh ini. Eritropoietin, interferon, albumin serum manusia, aktivator plasminogen jaringan, antitrombin, limfokin, faktor nekrosis tumor, ya, TNF, dismutase superoksida, ya, dan gonadotropin manusia. Ini beberapa contoh protein terapeutik yang dihasilkan secara rekombinasi DNA. Ya, kita mulai dengan yang eritropoietin. Nggak semuanya mungkin kita akan coba highlight satu persatu. Eritropoietin ini secara umum disintesis oleh ginjal, digunakan untuk apa? Ya, secara alamiah dihasilkan oleh ginjal. Ketika sudah menjadi protein terapeutik, maka itu digunakan untuk terapi anemia. Ya, karena eritropoietin itu untuk sintesis, untuk pembentukan sel-sel darah, ya, untuk bagaimana sel darah itu kemudian produksi, ya, dan di dalam kerangka tertentu ini bisa Anda lihat di sini di dalam hal direkombinasinya ini klonkan gen, ya, ke dalam plasmid untuk kemudian diekspresikan oleh gen, diekspresikan oleh sel tersebut, kemudian diformulasikan, ya, eritropoietin. Yang kedua adalah interferon. Di interferon ini adalah untuk pengobatan infeksi virus, ya, karena interferon kita tahu dalam sistem imun tubuh kita, interferon merupakan senyawa yang bertugas untuk mengeliminasi virus yang menginfeksi tubuh. Ya, kita tahu bersama virus itu saat menginfeksi tubuh kita itu tidak dikenali secara umum, ya, tidak dikenali oleh tubuh kita, oleh sistem imun tubuh kita, sehingga seringkali stadium infeksinya itu sudah lanjut,
Nah, itu maka tugas untuk tugas interferon lah yang biasanya utamakan ya dalam menghadapi serangan virus. Jadi ceritanya kalau ada wabah, kalau ada diagnosis terhadap sebuah penyakit kok disebabkan oleh virus, maka intervensi yang umum digunakan adalah dengan memberikan interferon, tambahan interferon. Ini adalah sebagai terapeutik. Tisu plasminogen activator ini juga dipakai untuk plasminogen. Anda tahu adalah sebuah sel yang dia akan berubah menjadi plasmin, ya. Plasmin nanti dia akan kemudian dia akan menjadi fibrin, ya. Ini menjadi bagian dari trombosis, ya, untuk terapi trombosis. DNase1 terutama. Ketika Anda melihat di sini ada ACE, itulah menunjukkan dia enzim. Ya, DNase ini adalah berfungsi untuk menghidrolisis DNA yang panjang menjadi oligonukleotida. Jadi DNase adalah enzim yang menghidrolisis DNA. RNase, enzim yang menghidrolisis RNA. Protease, enzim yang menghidrolisis protein. Jadi ketika ada ase dan akhiran ase, maka nama depannya itulah yang dihancurkan atau yang dihidrolisis. Ya, DNase biasa digunakan untuk terapi cystic fibrosis. Apa cystic fibrosis itu nanti kita coba lebih dalam membahas tentang cystic fibrosis ini, ya. Karena pasien cystic fibrosis biasanya mengalami infeksi bakteri pada paru-paru yang mengakibatkan akumulasi mukus sehingga menghalangi pernafasan. Nah, seorang yang mengalami CF, cystic fibrosis ini dia produksi lendirnya di dalam organ tubuh dalamnya itu, organ dalam tubuhnya itu dia sangat tinggi sehingga fungsi organ tersebut menjadi berkurang atau bahkan terganggu. Dengan terganggunya itu diantaranya tadi pernafasan jadi tidak berjalan secara normal sehingga banyak kejadian yang sesak dan seterusnya. Ya, ini beberapa contoh produk komersial merek dagang dari jenis protein terapeutik eritropoietin, ya, untuk pada penderita gagal ginjal, ya, menstimulasi eritropoiesis, ya. Kemudian interferon ini untuk infeksi virus, plasminogen activator ini untuk fibrinolisis, ya, untuk pengobatan pada serangan jantung, ya. Kemudian streptokinase ini untuk mengubah plasminogen menjadi plasmin, ya. Kemudian ada collagenase, ya, ini untuk menghancurkan kolagen pada nekrosis luka, dan DNase ini pada orang yang menderita cystic fibrosis. Nah, kita masuk pada bagian ketiga dari aplikasi rekombinan adalah terkait dengan vaksin rekombinan. Yang ketiga ini adalah menjadi bagian yang mungkin saat kita kemarin menghadapi wabah COVID adalah menjadi sangat umum, ya, kita mendengar istilah vaksin, vaksinasi, imunisasi gitu, ya. Nah, salah satu vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi nasional itu adalah vaksin rekombinan, ya, vaksin rekombinan. Prinsipnya sama, jadi gen-gen yang mengkodekan protein-protein yang bersifat antigenik dan imunogenik, ya, itu kemudian diklon, kemudian diklonkan ke plasmid ditransformasikan ke bakteri kemudian akan mengekspresikan gen tersebut, maka protein bersifat antigenik imunogenik tadi itu bisa diproduksi, bisa dipanen, bisa dimurnikan dan diformulasikan menjadi vaksin. Itu gambaran umum dari
produksi vaksin rekombinan. Ya, kalau kita coba kembali lah ya, mengenal timeline vaksin, bagaimana state of the art vaksin, ya, perkembangan teknologi vaksin atau platform vaksin apapun itu istilahnya, maka kita kan akan mengenal adanya live attenuated vaksin, ya, vaksin yang kandungannya itu adalah sel yang dilemahkan, jadi dia masih hidup, ya, viable but attenuated, dilemahkan, ya. Ada inactivated vaksin, ini mengandung bakteri atau sel yang dimatikan, ya, dimatikan. Dan yang ketiga adalah rekombinan vaksin. Nah, ini yang menjadi bagian yang saat ini dan ke depan umum dan banyak dikembangkan oleh produsen-produsen vaksin dunia. Oke, jadi secara umum, mau sumbernya dari sumber gennya atau sumber DNA atau RNA dari bakteri, dari jamur, dari protozoa, ataupun dari virus, itu kemudian diklon ke dalam plasmid, kemudian akan berubah menjadi rekombinan plasmid itu akan ditransformasikan ke dalam sel inang, ya. Sel inang ini bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, ya, ataupun bisa berupa yeast, bisa berupa juga mammalian cell, ya, mammalian cell. Ada contohnya Chinese hamster ovary cell line, CHO cell, ya. Ada juga yang menggunakan ovary dari kera hijau Afrika, ya, sebagai sel lainnya, ya. Itu, ya, dari setelah berhasil dijadikan atau diperoleh rekombinan sel, rekombinan host cell, ya, rekombinan host cell, maka rekombinan sel tadi itu kemudian diproduksi secara massal. Produksi secara massal itu bisa dengan skala yang bertingkat, ya, dari skala laboratorium mungkin dalam 100 liter udah banyak, dalam skala 1 liter, 1 liter ke 10 liter, 10 liter ke 100 liter, 100 liter menjadi 1000 liter, 1000 liter menjadi 10.000 liter, nah, dan seterusnya. Ya, ini adalah merupakan tahapan-tahapan yang mungkin nanti Anda lebih lengkap saat kita membahas dalam bioteknologi. Ya, itu gambaran tentang aplikasi teknologi rekombinasi DNA di dalam bidang farmasi. Ya, jadi sudah punya gambaran bahwa ada minimal highlight-nya adalah 3, yaitu protein replacement, ada insulin, ada faktor koagulasi 8, ada human growth hormone, ya, kemudian terapeutik. Yang kedua adalah protein terapeutik. Protein terapeutik itu tadi contohnya adalah interferon, ya, eritropoietin, ya, DNase, ya, koagulase, ya. Terus yang ketiga adalah tadi tentang vaksin rekombinan. Saudara, kita sekarang akan masuk pada bagian kedua, yaitu aplikasi molekuler di bidang kesehatan. Aplikasi biologis molekuler di bidang kesehatan. Kita akan bahas tentang pengembangan produk biosimilar, ya, kemudian forensik DNA, yang ketiga diagnostik, yang keempat adalah farmakogenomik dan farmakogenetik, yang kelima adalah terapi gen, yang ketujuh adalah stem cell, dan terakhir adalah diagnosa penyakit
dengan metode biomarker. Ya, sebenarnya yang sama dengan yang ketiga sebetulnya, yang terakhir ini. Ya, baik, kita coba lihat biosimilar. Istilah biosimilar ini istilah yang baru, sejalan dengan perkembangan biologi molekuler, bioinformatika, protein engineering, ya, di mana inti dari biosimilar products ini adalah sebuah produk biologi medis, ya, jadi produk biologi medis yang menyerupai obat biologis, ya. Jadi maksudnya gimana, Pak? Jadi ada sebuah pendekatan bagaimana fungsi obat, drugs, yang dalam hal ini bisa natural drugs, ya, bahan alam, ya, obat bahan alam, ya, obat tradisional, obat bahan alam saja, jangan saja obat bahan alam, di mana kita bisa merepresentasikan contoh yang paling umum, contohnya kurkumin macam itu, ya, sebagai bahan aktif dari kurkuma, ya, semua jenis kurkuma mengandung kurkumin, contohnya gitu, ya. Kemudian dia mempunyai fungsi di dalam farmakologi, ya. Fungsi ini kemudian dari si kurkumin, ketika dia mempengaruhi dalam mempunyai aktivitas farmakologis tersebut, kemudian dicoba dicari pendekatan molekulernya menggunakan pendekatan molekular yang dikenal dengan istilah molecular docking, ya, molecular docking. Prinsipnya adalah semua kerja obat itu akan mencapai optimalnya saat obat tersebut bisa berinteraksi dengan reseptor dari si sel target dalam jumlah yang optimal. Sekali lagi, prinsip efektivitas obat itu adalah obat apapun jenisnya, mau obat sintetik, obat bahan alam, ataupun any kind of medicine, semua bentuk drugs atau obat tadi itu akan efektif apabila dia bisa mencapai reseptor dari sel target dan memberikan efek terhadap sel target yang dimaksud itu dalam jumlah yang optimal, ya. Jadi kita sebagai effective dose, ya, itu namanya bagaimana prinsip kerja efektif dari sebuah obat terhadap sebuah sel target. Nah, atas pendekatan molecular docking tadi, maka kemudian dan dengan pasti diimbangi dengan kemajuan bioinformatika, yang di situ ada molekular, ada di tingkat proteomik, di tingkat chemistry-nya, ya, synthetic chemistry juga gitu. Nah, di situ kemudian dapat dilakukan kajian, dapat dilakukan pemodelan bahwa reseptor yang ada dalam sel target itu mempunyai avidity, mempunyai keterikatan dengan senyawa apa saja. Nah, senyawa apa saja bisa menggunakan pendekatan senyawa yang menyerupai obat yang selama ini adalah obat efektifnya. Contohnya adalah aspirin. Aspirin untuk pain relief. Itu dia mempunyai reseptor X contohnya daripada sel-sel targetnya. Nah, maka si reseptor X ini sebetulnya dia punya affinity apalagi kepada siapa lagi selain aspirin. Nah, database baik obat bahan alam ataupun sintetik ataupun protein rekombinan, ya, yang nanti bisa mengarah menjadi biosimilar ini, itu bisa dikembangkan, ya, untuk menggantikan existing drugs. Bisa digunakan untuk menjadi alternatif dari obat-obat yang saat ini sudah dikenal. Intinya itu, ya. Jadi produk biosimilar, sederhananya saya menggambarkan, adalah sebuah produk rekayasa biologi
produk rekayasa biologi dengan menghasilkan kombinasi protein rekombinan dan sintetis kimia. Ya, jadi ada sintesis kimia di sana. Sintesis kimia plus rekayasa plus rekombinasi, ya, yang mempunyai apa? Yang mempunyai fungsi, ya, mempunyai fungsi farmakologi, mempunyai aktivitas farmakologi menyerupai apa? Existing atau menyerupai obat tertentu. Tadi sebagai contoh ya aspirin untuk pain relief, ya. Mungkin ya hari ini sudah sangat banyak obat-obat biosimilar yang bisa substitutif, ya, bisa menggantikan atau sebagai alternatif dari aspirin ini. Ya, nanti mungkin ada kaitannya dengan farmakogenomik dan farmakogenetik. Ya, kenapa sih Pak perlu ada alternatif obat dari produk biosimilar ini? Ya, nanti jawabannya ada kaitannya dengan yang farmakogenomik dan farmakogenetik. Ya, bahwa obat yang ada hari ini kita kenal, ya, di dalam zaman modern saat ini kita kenal itu adalah obat-obat umum, obat-obat yang menggunakan pendekatan populasi. Pendekatan populasi bisa jadi apa itu artinya Pak? Ya contohnya aspirin tadilah. Aspirin sebetulnya dikatakan sebagai obat pain relief yang umum diketahui orang atau untuk digunakan orang, itu dalam populasi mungkin yang efektif hanya 80%. Ada 10% yang ternyata memberikan saat diberi aspirin itu dia tidak mempan, tidak efektif. Ya tidak mempan lah, ya. Saya pusing, coba dikasih aspirin, oh sudah, nah berarti dia efektif tuh masuk dalam kelompok yang 80% itu. Tapi ada 10% yang ternyata ketika dia beri aspirin ternyata masih pegel, masih sakit dan masih pain juga. Bisa jadi bukan karena dosisnya yang kurang, bisa jadi reseptor terhadap aspirin dari orang tersebut, sekelompok 10% orang tadi itu, ternyata tidak punya reseptor terhadap aspirin. Nah, maka harus dicari ya alternatif lain. Tapi ada sekelompok lagi yang 10% itu adalah yang overreact. Apa itu artinya? Mungkin reseptornya berlebih dia punya. Ya, sehingga yang harusnya satu sel reseptornya dia terima sekian dosis, ya, kemudian karena dia punya reseptor yang berlebih dia menjadi, nah, atau ada memang beberapa yang kemudian ada ya apa yang kita sebagai efek samping lah, ya. Nah, untuk kelompok yang 10% yang tidak dalam masuk yang umum, ya, kurva normal, populasi normal tadi, maka dicarilah, berkembanglah produk biosimilar yang nanti dikaitkan dengan penjelasan saya dengan farmakogenomik, farmakogenetik. Contoh biosimilar di sini adalah contohnya di sini genotropin. Ini dari Pfizer, ya. Dia untuk aktivitas apa? Sebagai human growth hormone macam itu, ya. Neopogen, ya. Itu untuk granulocyte colony stimulating factor, ya, untuk GSF. Itu untuk produksi untuk proses kesuburan. Baik, yang kedua, tadi untuk produk biosimilar ya, untuk produksi biosimilar ya, aplikasi biologi molekuler di bidang kesehatan. Yang kedua adalah bagaimana aplikasi biologi molekuler untuk bidang forensik DNA. Ketika Anda mengenal kata forensik, itu maka larinya pada penyelidikan. Ya, penyidikan, betul, larinya ke arah sana. Ya, penyidikan. Ya, menggunakan apa toolsnya? Menggunakan DNA fingerprint. Fingerprint itu apa? Ya, jejak. Jejak apa? Jejak tangan, jejak jari gitu. Jarinya DNA, ya jarinya DNA ya bisa dilihat sebagai bentuk pita-pita. Ya, jadi DNA fingerprint merupakan teknik untuk mengidentifikasi bisa seseorang, bisa mengidentifikasi sebuah gen, sebuah sifat, sebuah karakter, atau bahkan seseorang, ya berdasarkan pada profil DNA
ya dengan memanfaatkan penanda genetik, dengan memanfaatkan DNA genetik, penanda genetik. Nah, ini sangat bermanfaat contohnya untuk crimes, ya, untuk mencari suspek, tersangka, untuk mengidentifikasi korban kecelakaan yang sudah tidak bisa dikenali secara wajar, secara umum gitu, maka apa maksudnya ya udah tinggal potongan-potongan macam itu, korban ledakan ya, bisa pesawat, bisa ledakan bom dan sebagainya, maka identifikasi menggunakan forensik DNA. Sampai pada paternity testing, mencari siapa bapaknya macam itu ya. Ini Anda bisa lihat di sini ya, kalau ini menggunakan teknik DNA marking ya, menggunakan pola pita DNA dari siapa yang kemudian terlibat ingin kita uji ya. Contoh di sini adalah ceritanya ada ibu yang punya seorang anak ya, kemudian si ibu dan anak ini diambil sampelnya untuk kemudian menggunakan molekul penanda genetik tertentu ya, bisa menggunakan penggunaan RFLP ya, dengan pemotongan pita DNA menggunakan enzim restriksi, dihasilkanlah kotak pita bentuk pola potongannya seperti ini. Ini punya si ibu. Nah, ketika pola pemotongan DNA si anak ya menghasilkan pattern yang di sampingnya di sini. Nah, lihat di sini ya. Nah, sebagai prinsip dasar bahwa seorang anak itu pasti merupakan perpaduan dari sifat genetik yang berasal dari ibu dan berasal dari bapak. Oke? Mari kita identifikasi dulu dari si anak ini, sifat-sifat yang diturunkan dari ibu mana saja. Kita mulai yang paling atas nih ceritanya. Paling atas ini apakah dimiliki oleh ibu? Jawabannya tidak. Berarti ini pasti dimiliki oleh bapak. Nomor 2 yang di bawahnya nih. Ini apakah dimiliki oleh ibu? Oh ya, ibu punya nih yang sejajar. Oh, berarti ibu punya nih. Oh, tapi ada laki-laki yang kemudian dia sejajar. Nah, kita abaikan dulu yang diduga bapaknya. Ya, kita fokus pada yang si anak dengan ibunya dulu. Ya, yang nomor 2 ini, ternyata didapatkan dari isi ibu nih di pita ini. Yang nomor 3 di bawahnya, oh ini sejajar juga dengan punya ibunya nih. Oh iya, ini punya ibunya. Oke. Terus nomor bawahnya lagi dari si anak ini, kita fokus pada si anak. Dimiliki oleh ibu enggak? Oh tidak, berarti ini pasti akan berasal dari si bapak. Oke, di bawahnya lagi. Ini cari yang sejajar. Sejajar, oh di ibu, berarti ini berasal dari ibu. Di bawahnya lagi, ada nih pita. Tapi kok si ibu nggak punya, berarti ini berasal dari bapak. Di bawahnya lagi, yang ini. Dia sejajar dengan si ibu, berarti dari si ibu. Ini berasal dari si ibu juga. Terakhir dari si anak, ada satu pita di sini. Si ibu nggak punya, berarti ini punya si anak yang berasal dari bapak. Tinggal dicari aja. Ini, kita mulai dari bawah nih. Yang bawah ini, kira-kira dimiliki, diwariskan dari si dugaan bapak 1, bapak 2, bapak 3 yang mana? Oh yang ini Pak, bapak yang kedua nih. Oh ini garis karena dia yang lain nggak punya Pak. Oke, berarti ini, dugaan pertama. Dugaan pertama, oh ini bapak ini orang kedua nih, ya laki-laki kedua nih. Terus naik ke atasnya yang tidak dimiliki oleh si ibu. Ini baris yang di sini nih. Dipunyai oleh siapa nih? Tarik ke sini. Tok 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 tok. Oh, laki-laki kedua punya Pak. Sejajar nih Pak. Oke. Laki-laki ketiga tapi juga sejajar Pak. Oke. Kemungkinan si kedua atau ketiga nih. Tapi si ketiga meskipun punya yang sejajar, tapi apakah dia punya yang ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, maka jadi yang kedua lebih kuat. Terus kita cari lagi. Yang tadi dipunyai si anak tidak dipunyai oleh ibu. Ini yang paling atas nih. Nah, ini lebih menjelaskan. Ini akhirnya bisa menjadi pukulan terakhir atau kartu truf untuk kemudian kita bisa putuskan bahwa laki-laki kedua inilah yang menjadi bapak biologis dari si anak ini. Baik, itu yang menjadi bagian yang harus di pengetahuan kita berkaitan dengan forensik DNA untuk paternity testing. Ya, ini contoh untuk paternity. Nah,
contoh yang seperti ini tuh sama ketika terjadi korban. Korban apa? Korban kecelakaan pesawat, korban ledakan gitu yang individunya sudah susah untuk dikenali karena mungkin sudah bentuknya sudah terpotong-potong, ada potongan jari apa dan sebagainya gitu ya, capikan apa kulit dan sebagainya. Nah, itu susah kan pengidentifikasinya secara wajar gitu ya. Maka pengidentifikasian menggunakan molekuler itu adalah satu-satunya jalan untuk kemudian dilakukan sidik dari DNA. Nah, maka kalau kejadian kecelakaan pesawat itu gimana Pak? Ya, oke, jadi dari daftar manifest, daftar penumpang yang ada dalam manifest penerbangan tersebut yang ada dalam satu pesawat itu dikumpulkan, contohnya ada 300 orang, dari 300 orang ini kemudian keluarga terdekat dari yang ada dalam daftar korban tersebut kemudian dengan sukarela ya ataupun diminta ya untuk menyerahkan atau untuk diambil sidik jari DNA-nya. Ya jadi gini, siapa saudara yang terdekat atau family yang terdekat? Yang pasti adalah kakak adik atau itu terakhir ya sebenarnya, kakak adik itu bisa terakhir, ibu bapak ya, ibu dan bapak. Itu kalau ibunya nggak ada berarti tinggal bapaknya gitu ya udah, kalau bapaknya nggak ada tinggal ibunya gitu. Nah, kalau ibu bapaknya sudah meninggal ya berarti saudara sekandungnya ya, saudara sekandungnya. Nah, maka dimintakan untuk yang family terdekat seperti itu untuk kemudian apa? Untuk kemudian menyerahkan sampelnya untuk dibuat fingerprint DNA-nya. Siapa tahu nih ya, siapa tahu kemudian contohnya di sini nih yang dari apa di sini dari korban, contohnya yang dari korban adalah si child ini ya, kemudian dicari di sini ada ibunya terus bapaknya gitu ya, nanti ketemu oh dia adalah bapak, anak dari si bapak sama ibu itu ya ketemu nanti namanya ya. Itu adalah proses sidik jari DNA. Atau dalam hal ini CSI ya, crime skin investigation ya, CSI ya, crime skin investigation, penyelidikan tempat kejadian perkara. Contohnya di sebuah kejadian ada korban di sini ya, kemudian ada darah korban di sini, kemudian disidik jari DNA akan memberikan peta seperti ini, tag 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 tag. Oke. Nah, di crime scene ditemukan ada pisau di sini yang berlumuran darah, yang itu juga ada darahnya korban, contohnya victim ini, dan juga mungkin ada bekas kulit atau apa dari si atau ada cacaran beberapa bercak darah ya yang dijumpai di korban, contohnya gitu ya, mungkin di kuku korban gitu ada bekas mencakar gitu ya, dan itu cakaran itu kemudian melukai ini 3 orang yang diduga penjahat ini ya, pelaku kriminal ini. Maka kemudian kalau di crime scene ditemukan bercak DNA seperti ini ya, maka tinggal kita coba identifikasi, ini punya si korban, ini punya si korban, ini hampir sejajar tapi ini punya si korban, udah berarti punya si korban ada 1, 2, 3. Oke. Nah, maka selebihnya pita-pita yang ini yang tidak dipunyai oleh korban itu pasti adalah pita yang berasal dari si pelaku. Nih, yang ini ada di ketiganya, 1, 2, 3 ada nih. Oke, nggak mungkin. Kita belum spesifik nih, karena ketiga-tiganya hampir ada nih, gitu kan? Kemudian yang di sini nih, di sini si korban nggak punya, tapi kemudian di sini pelaku 1 nggak ada, pelaku 2 punya, pelaku 3 nggak punya. Wah, jelas ini pelakunya adalah si pelaku 2. Dikuatkan dengan apa? Dikuatkan ya ini penguatnya ini. Kalau ini kan hampir dipunyai oleh semua nih. Ya, yang ini tidak dipunyai oleh korban, tapi dipunyai oleh 1 dan 2. Ya, berarti si 2 ini punya 2 aset nih, kontribusinya nih.
3 dengan yang ini bahkan ya. Nah, ini mungkin general di semua orang mempunyai. Udah berarti ini nih. Ini pelakunya berarti suspek yang kedua. Penjahat yang kedua. Ini pada crime scene investigation, dalam penyelidikan kriminal. Kita lanjutkan pada penggunaan biologi molekular untuk diagnostik penyakit. Pada diagnostik penyakit ini bisa digunakan untuk penyakit yang merupakan genetik, maksudnya diturunkan secara genetik, ataupun juga penyakit infeksi, artinya disebabkan oleh patogen, kuman patogen. Ya, jadi diagnostik penyakit itu secara molekuler dapat dipakai untuk mendiagnosi penyakit degeneratif, penyakit yang diturunkan secara genetik, ataupun penyakit yang infektif, penyakit yang disebabkan oleh infeksi patogen. Ya, disebabkan oleh patogen. Implementasinya bisa menggunakan teknik PCR, bisa juga menggunakan hanya digestif, menggunakan enzim restriksi. Ya, mari kita lihat. Ini adalah sebuah diagnostik penyakit cystic fibrosis. Nah, ini di kuliah kita ini Anda akan mengenal istilah penyakit cystic fibrosis ini lebih dalam ya. Jadi cystic fibrosis adalah suatu penyakit genetika yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh menjadi sangat kental dan lengket. Hal ini akan menyumbat berbagai saluran, ya, terutama saluran pernapasan dan pencernaan. Oke. Disebabkan oleh terjadinya satu atau lebih, jadi cystic fibrosis ini disebabkan oleh satu atau lebih mutasi artinya perubahan gen, ataupun delesi itu artinya hilangnya gen, ya, hilangnya DNA. Kalau mutasi itu perubahan DNA, perubahan G menjadi C, perubahan G menjadi A gitu. Yang harusnya A kok berubah menjadi T, itu namanya mutasi. Ya. Kalau delesi itu harusnya panjangnya 7.000, kok tinggal 3.000, yang 4.000 itu artinya hilang. Itu namanya delete. Delete itu artinya terhapus. Terhapus itu artinya ya terpotong. Ya. Jadi disebabkan oleh adanya mutasi ataupun delesi pada gen CFTR. Ya. Cystic fibrosis. Ya. Yang akan mengkodekan protein kanal yang terlibat dalam melewatkan ion klorida, ya, pada membran sel. Gen CFTR yang rusak karena mutasi atau delesi ini akan menyebabkan kemampuan tubuh dari si penderita atau orang yang menderita ini tidak mampu untuk melewatkan air dan garam. Ya, Anda tahu bahwa kondisi kegagalan pompa, ya, di dalam membran sitoplasma, ya, yang harusnya garamnya dikeluarkan tapi kemudian ditahan, ya, nggak bisa keluar, sehingga di dalam sel itu akan menjadi sangat-sangat kental, ya. Pada orang yang mengalami cystic fibrosis itu, ya, gennya itu rusak atau delesi, itu menyebabkan kemampuan tubuh dalam melewatkan air dan garam terganggu. Ya, hal ini menyebabkan sekresi sel yang normal berupa cairan bening atau encer, ya, akan menjadi sangat tebal dan lengket. Sekret yang lengket tersebut akan menyumbat organ dan mengganggu kerja organ. Meningkatnya viskositas sekret sel seringkali menyebabkan penyakit sesak nafas yang menjadi penyebab utama kematian pada kasus cystic fibrosis. Belum lagi kalau kemudian slime yang kental tadi itu kemudian terinfeksi atau ditumbuhi oleh kuman patogen. Ya, ada patogen sekunder yang menginfeksinya. Jadi sudahlah cystic fibrosis, kemudian karena lendirnya kental dan banyak, itu kemudian
ada kuman yang menginfeksinya, ada bakteri yang menginfeksinya. Nah, ini makanya kejadian meninggal pada cystic fibrosis itu cukup tinggi, ya. Tidak hanya disebabkan karena sesak nafas akibat sekret yang sangat lengket itu, tapi juga karena secondary infection oleh bakteri-bakteri yang nimbrung menginfeksi. Ini tadi digambarkan ya pada gen CFTR yang mengalami mutasi menjadikan mengakibatkan keseimbangan air di paru-paru menjadi terganggu. Ya, di sini lung airway of unaffected person. Jadi ini pada seorang yang sehat, ini pada seorang yang cystic fibrosis. Pada orang yang sehat maka ion klorida, ya, ini inside lung, ini bagian dalam, ini bagian luar paru-paru. Ini contohnya sel-sel paru-paru, ini bagian di luar sel paru-paru. Ya, klorida dikeluarkan, dipompa keluar, kemudian H2O molekul dia akan masuk, sehingga cairan sini juga akan seimbang, tidak lengket. Oke, ya. Sementara di sini Anda lihat pada seorang yang mengalami CF, cystic fibrosis, maka di pompa ini tersumbat sehingga ion klorida itu tidak bisa terbuang keluar terus ya dengan baik, ya. Di sini sehingga pada kiranya mucus becomes too sticky, ya, lendir akan menjadi sangat lengket, ya. Dan di sini menjadi tempat yang subur bagi bakteri untuk menginfeksi. Oke, ini kejadiannya, saudara, ya, dalam gambar yang lain, ya. Ini pada orang yang normal, di sini Anda lihat, di sini ion klorida akan melewati kanal ini dan akan dikeluarkan. Oke, sementara pada orang yang mengalami cystic fibrosis, ya, kanalnya ini terganggu, ya, CFTR tidak berfungsi dengan baik, kloridanya numpuk di sini, akibatnya di sini juga menjadi sangat lengket. Ya, bisa kejadian pada paru-paru, bisa pada perut, ya, pada usus dan seterusnya. Ini kejadian seorang yang mengalami cystic fibrosis, ya, CFTR gene-nya ini, kalau orang normal tuh contohnya panjangnya sekian. Oke, sementara pada orang yang cystic fibrosis, very rare, tapi sangat jarang, ya, maka gennya itu mengalami delesi. Di sini ada delesi nih, hilang, delete, panjang ini contohnya, oke, sehingga panjangnya tinggal segini. Anda bisa bedakan, ini panjang segini, begitu mengalami delesi dia menjadi pendek. Nah, saat dideteksi, ya, menggunakan PCR, menggunakan sepasang primer, ya, primer forward, primer reverse, ya, jedat ini juga sama, yang bawah juga sama, maka akan dihasilkan panjang pita DNA yang berbeda. Di sini panjang pada orang normal, pada orang yang mengalami CF, ya, lebih pendek gen CFTR-nya ini. Sehingga ketika nanti dilihat di bawah diambil fotonya, ya, maka akan terlihat ukuran yang berbeda. Ini Anda lihat di sini pada hasil pita DNA yang di elektroforesis pada orang sehat, dia panjangnya sekitar 850-an. Di sini Anda lihat, ya. Health pada orang yang sehat sekitar 800-an. Ini ukurannya 800, 900, 1000, ke sini adalah 100 di sini. 100, 200, 300, 400. Jadi ketika di sini 800, ukurannya berarti lebih banyak, lebih dari 800 lah. Berapa? Tapi kurang dari 900 ya, 850 lah plus minusnya. Sementara pada orang yang disease, orang yang mengalami cystic fibrosis, nah, hilang 400-an. Dia di sekitar 400 di sini. Nah, jadi ini salah satu aplikasi PCR untuk deteksi penyakit, ya, seseorang mengalami cystic fibrosis atau tidak. Ada, kita bisa lakukan, bisa, ya. Ini sama juga
sebuah penyakit yang dikodekan oleh gen yang kemudian kalau terjadi mutasi atau delesi maka menghasilkan pola yang berbeda. Kalau orang normal harusnya ada 2 pita di sini, ya. Pada orang yang sakit, ya, karena enzim restriksi site-nya di sini hilang, di bagian sini hilang, maka dia tinggal 1. Ya, tinggal sini 1 potongan di sini. Ini kan 2 potongan, 1 di sini potong, 2 potong, sehingga berarti 2, 1 dan 2. Oke, sementara di sini yang di tengah restriction site-nya hilang, ya, mutation destroys one restriction site, ya. Ada yang mutasi di sini menghasilkan hilangnya tempat pemotongan, sehingga enzim itu hanya memotong di sini dan di sini. Ya, hasilnya adalah 1 pita. 1 pita adalah ya ini. Ya. Ini contoh yang lain menggunakan deteksi restriction fragment length polymorphism. Kalau yang ini tidak menggunakan PCR. Kalau yang ini hanya menggunakan pemotongan menggunakan enzim restriksi. Satu enzim restriksi contohnya apa? Eco R1 contohnya gitu, kita pakai nih cut site-nya. Ya, kalau orang normal, ini pada orang normal contohnya, orang normal maka dia ada potongan 1, ada situs pemotongan 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 tempat pemotongan, hasilnya jadi 6. Ya, hasilnya jadi 6 yang mana Pak? Ya inilah. Ini 1 A, ini 2 B, 3 C, 4 D, 5 E, 6 F. Akan jadi 6 potongan. 6 potongan yang mana Pak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pita DNA. Ini kan A, B, C, D, E, F. Namun ketika kemudian pada organisme atau orang kedua, orang lain yang kemudian mengalami sakit atau mengalami kelainan, maka dia itu terjadi delesi di sini, terjadi mutasi di sini, menjadikan cut site yang ada di antara C dan D ini hilang. Tidak dikenali oleh enzim restriksi. Maka pemotongannya hanya ada pada 1, 2, 3, 4. Hanya 4 tempat pemotongan, maka hasilnya adalah 5 pita. Ini hasilnya. A, B, C, D akhirnya menjadi 1. Nih ukurannya gede. E, dan F. Hasilnya gini jadinya. A sama A. Ya. B sama di sini. E ada di sini. E, ya. Ini E. F ada juga. F, mana F? Ini F. Tapi kemudian C dan D, C dan D muncul di sini. Nah, ini juga menjadi bentuk deteksi bahwa, oh, kalau orang sakit, maka ada pita yang beda dong. Pita yang beda adalah ini, serta nggak adanya D dan C. Ya, itu gambaran-gambaran umum diagnostik penyakit menggunakan prinsip biologi sel molekular. Tadi yang pertama sistem fibrosis menggunakan PCR, yang ini menggunakan teknik enzim digestion, ya, menggunakan teknik pemotongan enzim restriksi, sehingga tekniknya dikenal sebagai RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism. RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism. Kalau diagnostik patogen penyebab penyakit ya yang kemarin sangat umum Anda dan kita bersama alami bersama, ya, yaitu PCR untuk COVID-19 lah, ya. Prinsipnya sudah kita bahas tentang PCR yang lalu. Bagian berikutnya adalah tentang farmakogenomik, farmakogenetik. Jadi kalau secara istilah sih silakan Anda baca, Anda ingat ini nanti keluar di UAS, apa itu farmakogenomik. Farmakogenomik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengaruh genom manusia dan variasi antar individu dalam ekspresi dan fungsinya terhadap respon obat atau metabolismenya. Maksudnya gimana, Pak? Ya, jadi maksudnya gini. Gimana ya? Nih, saya langsung ke sini aja. Ini di sini. Secara umum, saudara, contohnya aspirin. Tadi saya menggambarkan aspirin, ya.
Aspirin nih, Anda bisa lihat di sini, aspirin. Nggak ada namanya aspirin sih, cuma ini saja tentang amniasa aspirin. Aspirin ini kan sudah ada standar dosnya, ya, dosis standarnya, ya, sebagai obat untuk pain relief. Maka saat diberikan kepada orang yang mempunyai keluhan sama, pusing Pak, pegel Pak, oke ya, pain macam itu, maka diberikan standar dos. Standar dos itu kan pasti menggunakan berapa ya miligram per kilogram berat badan, gitu kan? Sudah menggunakan aturan itu, oke? Sudah menggunakan itu namanya standar dose, ya. Maka kejadiannya adalah efek di pasien itu ada yang this dose works for most patient. Artinya apa? Standar dose tadi akan mempunyai satu kelompok pasien saat ya setelah diberikan aspirin itu akan bilang, wah ya berhasil, pusing saya hilang, ya sakit saya hilang, pain saya relief macam itu, ya. Nah, berarti this dose works for most patients, ya. Itu yang disebut sebagai kurva normal. 80% orang diberi standar dose pemberian obat, contohnya aspirin, maka the dose works for most patients. But don't forget, jangan lupa bahwa ada kelompok pasien sebetulnya di masyarakat kita yang 10% itu mengalami ini. This dose is too high for some patients. So the medicine cause some side effects. Apa itu maksudnya? Ada 10% pasien yang mendapatkan pengobatan dengan standar dose yang ada, sudah sesuai dengan miligram per kilogram berat badannya, sudah sesuai dengan diagnosisnya, oke? Tapi ternyata pada tubuh si pasien tadi, some patients, this dose is too high. Ternyata segitu tuh standarnya itu terlalu tinggi, ya. Kalau itu adalah secara umum, ya. Tapi bagi orang tertentu, dosis yang diberikan obat tadi itu memberi efek samping, side effect. 10% tuh yang kayak gitu-gitu dalam populasi. Namun ada juga, this dose is not enough for some patients. Apa tuh maksudnya, Pak? Ada 10% lainnya, pasien yang diberikan obat yang sama, itu memberikan efek yang doesn't work. The medicine doesn't work. The medicine doesn't work. Apa artinya? Loh, Dok, saya udah dikasih aspirin dengan kemarin kok saya masih pusing, saya masih sakit, dan macam itu contohnya. Pain saya nggak hilang. Nah, what does it mean? Maka yang 10% tadi adalah orang-orang yang kemudian bisa jadi ini, kelompok yang the medicine is not work, doesn't work. For him, for her, for them. Untuk yang 10% tadi. Ya. Nah, sehingga pada kiranya, ya, sebetulnya kita bisa melihat di sini ada standar dose, ada lower dose, ada higher dose. Nah, sehingga dalam kerangka itu, seseorang yang mengalami di sini, contohnya, this dose is too high for some patients. Jadi dia reseptornya berlebih. Sementara yang dengan dosis standar tapi kemudian nggak memberikan efek, bisa jadi adalah pasien tersebut tidak punya reseptor itu atau reseptornya sedikit, sehingga dosisnya nggak cukup sesuai untuk menghilangkan sakitnya. Jadi artinya saudara, farmakogenomik itu adalah memberikan gambaran kepada seseorang, memberikan gambaran kepada kita saat ini bahwa dengan beragamnya individu per individu, saya dengan Anda dengan bapak dan ibu Anda dengan saudara sekandung Anda, metabolismenya nggak sama, orang per orang, individu per individu. Obat-obatan hari ini, itu traditional prescription hari ini itu dikembangkan berdasarkan efek populasi. Efek terhadap sejumlah orang. Itu yang disebut sebagai uji klinis. Uji klinis itu berapa untuk sudah diberikan obat ini, sudah diberikan berapa, diuji cobaan berapa orang? 1 juta orang. 1 juta orang ini gimana responnya?
800 orang, ya, 800.000 orang menyampaikan bahwa obat ini efektif menghilangkan nyeri, pusing, sakit mereka, pain relief. Oke, berarti direkomendasikan obat ini sebagai pain relief. Itu kejadiannya. Sementara yang 10% merasa, waduh obat ini nggak mempan buat saya, yaudah dicatat, tapi tidak, yaudah dicatat saja sebagai perhatian. Yang 10% terus Pak, dilaporkan bahwa 10% dari uji klinis melaporkan bahwa pemberian obat X dengan dosis standar seperti sudah sesuai dengan miligram per kilogram berat badannya, itu memberikan efek samping. Dicatat sebagai rekomendasi. Namun, untuk aplikasinya, otoritas obat akan, ya, Badan POM lah contohnya, itu akan merekomendasikan bahwa obat ini berkhasiat untuk menghilangkan ini, nah, dengan catatan 80% itu aja. Efek samping bisa ditimbulkan pada orang yang itu sebagai keterangan. Nah, jadi Anda tahu ya, di saat ini bagaimana obat itu dibuat hari ini itu adalah menggunakan efek terhadap populasi, menghasilkan hasil uji klinis. Ada sekelompok orang, ya, yang memang kecil sih, 10%, dia adalah hyper, ya, yang 10% adalah hypo respon dan hyper response. Itu menjadi kelompok yang hanya menjadi catatan, adanya kontraindikasi atau tidak mempan. Nah, itu yang menjadi kedepannya untuk ngurusi yang 10% yang hyper dan yang hipo itu, pendekatan farmakogenetik, farmakogenomik itu dilakukan. Ya, itu ukuran kalau lebih lengkap nanti bisa kita di lain kesempatan. Aplikasi berikutnya biologi molekuler di bidang kesehatan adalah terapi gen. Terapi gen ini adalah sebuah metode terapi pada individu yang mengalami kegagalan DNA dengan cara mentransfer materi genetik untuk memperbaiki gen yang cacat atau tidak berfungsi, sehingga dapat memperbaiki atau mengontrol ekspresi gen yang tidak diinginkan. Terapi gen ini ditujukan untuk penggantian gen abnormal, mengendalikan regulasi gen yang abnormal, dan melenyapkan gen abnormal dengan rekombinasi homolog. Beberapa penyakit yang dapat ditangani dengan terapi gen adalah Parkinson, hemofilia, diabetes mellitus, cystic fibrosis, kanker. Jadi sebagian besar degenerative disease, penyakit-penyakit yang diturunkan. Nah, ilustrasi terapi gen di sini, ya, ini adalah bisa dilakukan secara ex vivo dan dilakukan secara in vivo. Ex itu artinya di luar, in artinya di dalam. Vivo sel hidup, vivo sel hidup. Ex vivo perbaikan sel atau terapi gen dilakukan ex vivo, berarti dilakukan di luar. Ya, jadi ekstrak stem for pregenital stem, ya, sel kemudian ini diperbaiki di sini. Setelah selnya itu baik, kemudian dimasukkan ke pasien. Ya, ini secara ex vivo. Jadi terapi gen dilakukan di luar, di laboratorium. Ya, laboratorium setelah jadi, oh ini udah bagus nih, sel-selnya sudah mengandung gen-gen yang sehat, maka sel-sel ini dikembalikan ke pasien. Namanya terapi gen secara ex vivo. Kalau terapi gen secara in vivo, maka sebuah paket gen yang sehat dimasukkan ke dalam sebuah LNP, lipid nanopartikel, ya, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian dia akan mereparasi gen yang rusak di dalam tubuh. Namanya in vivo. In vivo. Ya, ex vivo dan in vivo. Bedanya seperti itu. Ya, Saudara ya. Ini nanti Anda cermati, ada di soal UAS tentang terapi gen in vivo maupun yang ex vivo. Cermati. Ini yang in vivo. Ya, ini yang ex vivo. Ya, prinsipnya sudah saya gambarkan tadi. Ini beberapa terapi gen pada penyakit hemofilia, ya, hiperkolesterolemia, imunodefisiensi, ya, SCI, ya, severe combined, SCID, ya, kemudian hemoglobinopatis, cystic fibrosis, Gaucher, dan kanker. Terakhir adalah kita bahas tentang stem cell.
Stem cell ini, saudara, adalah sebuah sel yang berasal dari embrio yang nantinya akan membentuk sel somatik atau sel germinal. Dalam proses reproduksi, perkembangan zygote yang membentuk bola kecil yang terdiri dari sekumpulan sel-sel pluripoten, bentuknya disebut sebagai stem cell. Ya, jadi dari zygote menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya, itu menjadi bagian yang dijadikan sebagai stem cell. Ya, kemampuan stem cell memiliki 2 sifat atau karakter, yaitu dia mampu untuk berkembang menjadi sel yang lebih spesifik, mampu memperbarui dan meregenerasi dirinya sendiri. Ya, itu adalah beberapa jenis sel stem, ya, sel stem. Ini dari zygote, ya, yang kedua blastosis, ya, yang ketiga ini adalah sudah inner stem cell mass, ya. Kemudian ini dikultur di dalam cawan, nanti dia bisa menghasilkan berbagai jenis macam sel. Sehingga di dalam perkembangan saat ini stem cell itu menjadi ilmu yang terus berkembang, terus diteliti untuk bisa apa? Diharapkan bisa mengatasi penyakit Parkinson, Alzheimer, sampai cedera medula spinalis, cirrhosis hepatitis, leukemia, anemia, osteoartritis, kanker, distrofi otot, dan lain sebagainya. Dan diagnosis penyakit dengan biomarker serupa dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, di sini ada yang saat ini yang paling maju adalah menggunakan NGS. Ya, menggunakan NGS. Kalau perkembangannya memang awalnya jadi FISH. Ya, FISH itu adalah fluorescent in situ hybridization. Ya, ini adalah teknologi awal pengenalan penyakit, ya, menggunakan penanda-penanda molekular, ya, kemudian menggunakan digital PCR dengan menggunakan real time ataupun digital PCR. Apa bedanya real time PCR dan digital PCR? Kalau real time ya menggunakan metode di mana sampel yang berisi DNA kemudian diamplifikasi DNA-nya, ya, kemudian kita bisa kuantifikasi, ya, bisa menghitung jumlah DNA yang diamplifikasi tersebut dengan pendekatan kurva, ya. Sementara kalau digital PCR ini adalah sampelnya, keuntungannya untuk digital PCR adalah dia sampel DNA-nya bisa sangat sedikit. Ya, sedikit DNA bisa teramplifikasi karena dia diubah menjadi bentuk dijadikan droplet, ya, di sini generate droplet, ya. Jadi DNA sampel DNA yang ada sedikit, ya, meskipun sedikit, kemudian dia bikin droplet, dan droplet ini kemudian bisa diamplifikasi, ya, dengan lebih akurat, ya, dan hasilnya menjadi bagian yang lebih bisa lebih cepat, ya, dan lebih akurat. Itu yang keunggulan dari digital PCR. Kalau next generation sequencing NGS ini adalah biasanya dipakai untuk aplikasi varian-varian kuman. Jadi kalau kemarin saat COVID mewabah, itu yang sebagian orang peneliti di bidang molekular, maka keasikan dan pekerjaannya adalah untuk mengumpulkan sampel-sampel hasil swab. Sampel-sampel hasil swab, mau yang positif maupun yang negatif, itu kemudian dikumpulkan, untuk kemudian diekstrak DNA-nya, dan kemudian dibuat sequencing-nya, sehingga pada kiranya bisa secara terus-menerus diupdate. Oh, varian B7A ini sudah ada di Indonesia, varian ini sudah menyebar. Nah, itu adalah kegunaannya dari next generating sequencing ini, untuk mendeteksi, ya, untuk mendeteksi adanya perubahan mutasi dari kuman, ya, terus tersebarnya di mana dan seterusnya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan next generation sequencing. Itu saja, saudara sekalian, yang berkaitan dengan materi kita hari ini, ya.
yang pada kiranya menjadi bagian kita untuk siap-siap mengikuti AS di tanggal 28 hari Sabtu jam 8 sampai 9.30 ya. Saya harapkan Anda nanti bisa mengikuti semuanya. Jangan lupa untuk mengupload kartu UAS satu yang pertama ya, karena itu harus menjadi prasyarat Anda bisa mengakses atau tidak. Yang kedua, daftar hadir diisi ya. Jika keduanya sudah diisi, maka Anda bisa mengakses link untuk ujian akhir semesternya ya. Jam 8 sampai 9.30, tapi tersedia waktu hanya 60 menit ya. Jadi pastikan Anda jaringannya stabil untuk bisa menjawabnya dengan baik. Adapun remedial tetap disediakan untuk Anda yang nilai akhirnya ya. Jadi bukan nilai UAS-nya, tapi nilai akhirnya setelah diinputkan ke dalam sistem akademik ternyata kurang dari 56 ya. Jadi yang nilai akademik, nilai akhir dari untuk biosilmarin nanti kurang dari 56 ya. Jadi tidak mencapai C lah contohnya gitu ya, maka akan diberi kesempatan untuk remedial UAS-nya ya dengan nilai maksimum 60 dari nilai UAS-nya itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.